Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini kita bicara apa ya? Masih in the jungle of Protestantism. Megap-megap. Kita bicara tentang doa, Bunda Maria, dan sola scriptura. Ini apologi atas kebingungan yang diproduksi oleh prinsip sendiri. Sebagai tanggapan akan sebuah video yang coba kamu temukan sendiri. Kalau Anda tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, Anda akan percaya siapapun yang paling keras bicara. Ini refleksi atas kekacauan epistemik Protestan modern. Nah, ketika ketidaktahuan disulap menjadi keyakinan. Ada ceramah dari seorang pendeta reformed Injili baru-baru ini, tampaknya ingin membantu umat menjadi dewasa dalam iman. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pendangkalan dan pemelintiran terhadap ajaran Katolik dengan gaya komunikasi yang nyaris apologetik. Nyaris apologetik terhadap kebingungan mereka sendiri. Jadi berapologi terhadap kebingungan mereka. Masalahnya bukan pada ketulusan niat, melainkan pada kealpaan berpikir jernih dalam metode. Seperti biasa, Katolik dituduh menambahkan ritual, memuliakan makhluk, dan menyisipkan tradisi buatan, semua tentu atas nama kembali ke Alkitab, sekalipun yang digunakan adalah Alkitab hasil editan Martin Luther. Nah, sola scriptura itu fondasi yang retak oleh beratnya diri sendiri. Jadi, saya ini terlalu berat sampai fondasinya retak. Fondasi dari sola scripturanya retak. Sang pembicara dalam dalam video tersebut, reformed ke apalah, coba kamu cari, berkali-kali menekankan sola scriptura sebagai jalan keluar dari kebingungan iman. Namun tak satu pun diberikan justifikasi mengapa prinsip ini layak dipercaya, kecuali karena kalau tidak semua orang bisa salah. Kalau tidak semua orang bisa salah. Harus sola scriptura. Kalau tidak semua orang bisa salah. Ironisnya, justru karena mengandalkan sola scriptura lah gereja Protestan terpecah menjadi ribuan denominasi, bukan? Masing-masing mengklaim akurasi penafsiran. Apakah itu kedewasaan iman yang dimaksud? Atau sekedar kekacauan yang dibungkus semangat kebebasan rohani? Lebih menggelikan lagi, sang pembicara mengangkat analogi tentang masker dan durian untuk menjelaskan pluralitas opini. Tapi justru disitulah celah fatalnya. Dalam sola scriptura, siapapun bisa jadi otoritas. Bahkan kalau perlu, si YouTuber. Kitab Deuterokanonika dan sejarah yang diabaikan. Poin berikutnya, fatal di situ. Pembicara mengklaim bahwa Deuterokanonika hanya apokrifa yang baik untuk dibaca. Dan karenanya tidak otoritatif. Dia lupa atau memilih lupa bahwa Septuaginta adalah versi perjanjian lama yang paling banyak digunakan oleh gereja perdana dan bahkan oleh para penulis perjanjian baru. Konsili Hippo 393 dan Kartago 397 mengafirmasi kitab-kitab tersebut. Tapi Dekingares dan kawan-kawan tidak mau. Karena apa? Mereka maunya ikut Luther. Luther membuangnya di abad ke-16 bukan karena studi sejarah, melainkan karena bertentangan dengan doktrin barunya, khususnya tentang api penyucian dan doa untuk orang mati. Jadi, jika ingin bicara kembali ke sumber, silahkan, tapi jangan mulai dari abad ke-16. Itu bukan sumber, itu pucuk. Kemudian ada doa syafaat dan Maria ketika ketegangan logika tidak disadari. Salah satu momen paling menggelikan adalah ketika pembicara menolak doa kepada Maria karena katanya, bukankah Roh Kudus sudah cukup? Tentu, jika kita menganggap bahwa permintaan doa dari sesama manusia adalah bentuk pelecehan terhadap Roh Kudus, maka kita harus berhenti minta didoakan oleh siapapun, termasuk pendeta sendiri. Tapi tentu saja logika seperti itu tidak akan berlaku jika subjeknya masih hidup. Karena tampaknya hanya orang kudus yang sudah meninggal yang memancing alergi teologis. Ketidakkonsistenan seperti ini nampak jelas
Mereka percaya orang mati bersama Kristus. Orang mati bersama Kristus. Filipi bab 1 ayat 23. Mereka percaya Kristus adalah Allah yang hidup. Tapi mereka tidak percaya bahwa yang hidup bersama Kristus dapat berdoa bagi kita. Sungguh luar biasa ya, sebuah akrobatik teologi yang mengagumkan dalam menghindari kesimpulan Katolik. Nah, kemudian ada peristiwa Kana dan Kristus. Tahu kan? Anggur bro. Antara narasi emosional dan kekacauan eksegesis. Argumen bahwa Maria memaksa Yesus dalam Yohanes bab kedua hanya mencerminkan cara pandang reduktif terhadap relasi Yesus dan Maria. Padahal dalam tradisi Katolik dan patristik, peristiwa Kana dilihat sebagai pengungkapan teladan syafaat yang penuh hormat. Yesus tidak tunduk kepada Maria, tapi ia bertindak dalam kehendak ilahinya yang mencakup respons terhadap iman dan belas kasih ibunya. Tapi ya, jika Anda terbiasa menolak tradisi, tentu semua ini hanya skenario manipulatif. Gereja, Alkitab, dan retorika penemuan. Kutipan favorit mereka adalah, gereja tidak membuat Alkitab, gereja menemukan Alkitab. Pernyataan ini terdengar cerdas sampai ketika kita bertanya, siapa yang menyaring, membedakan, dan menyusun kanon? Siapa yang menetapkan bahwa Injil Thomas tidak masuk, sementara Injil Lukas masuk dalam kanon? Jawabannya, gereja. Gereja membuat keputusan, bukan sekedar menemukan gulungan di bawah bantal. Menolak otoritas gereja dalam menentukan kanon, tapi percaya pada Alkitab hasil keputusannya, ibarat menolak keabsahan pengadilan, tapi menerima putusan hukumnya karena cocok dengan opini pribadi. Saudara-saudariku, konsistensi memang lebih sulit daripada kritik. Kamu bisa kritik saja, tapi asalkan kamu konsisten, oke. Tapi sulit untuk konsisten. Dalam segala upaya mereka untuk mengoreksi kesesatan Katolik, para penentang justru mengukuhkan inkonsistensi mereka sendiri. Mereka menjunjung Alkitab yang dikodifikasikan oleh gereja yang mereka tolak. Mereka menolak perantara, tapi meminta syafaat dari pendeta. Mereka memuliakan Yesus, tapi menolak ibunya dijadikan teladan. Yang membingungkan sebenarnya bukan ajaran Katolik. Yang membingungkan adalah bagaimana logika bisa dilipat-lipat hanya untuk menghindari kesimpulan yang tidak diinginkan. Apa kesimpulannya? Bahwa gereja Katolik benar sejak semula. Jika Protestantisme adalah usaha terus-menerus untuk membebaskan diri dari tradisi, maka cepat atau lambat ia harus membebaskan diri dari Alkitab itu sendiri. Dan fakta ternyata juga, karena tanpa tradisi tidak ada Alkitab, yang tersisa hanyalah opini. Dan dalam dunia yang dikuasai opini, kebenaran tak lagi dibantah, melainkan dibungkam. Follow for more into the jungle of Protestantism.